Selamat pagi jemaat dan simpatisan baik yang hadir di dalam gedung gereja maupun secara daring. Keenam lilin telah dimatikan, pertanda Prapaskah telah usai. 2 hari Trisuci telah kita lewati dan tibalah kita pada hari terakhir Trisuci, yaitu kebangkitan Yesus Tuhan kita. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk warta berikut. Komitmen aksi penyangkalan diri akan berakhir hari ini. Bagi jemaat yang masih ingin memberikan persembahan aksi penyangkalan diri, tetap dapat memberikannya melalui transfer ke rekening 6500305 051 atas nama GKI Jabar GKI Surya Utama dengan mengakhiri nominal dengan angka 7, terakhir pada hari ini. Tanggal 24 April 2022, pada ibadah sore pukul 17, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Badan Pelayanan Jemaat yang akan diwakili oleh setiap ketua masing-masing badan pengurus, yang akan dilayani oleh Pendeta Setiawati Sucipto. Demikianlah warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yerusalem, janganlah menangis. Yerusalem, janganlah sedih. Jasad Yesus memang tidak ada di sana. Bukan karena dicuri orang. Yesus bangkit, kubur kosong. Yesus hidup, ia tidak mati. Yerusalem, jangan bersedih, bersoraklah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kabarkan berita sukacita. Yesus bangkit dan menang. Kuasa kubur dan maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasang bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, Dia yang menang,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. juga. Tak dapat kami pahami caramu, menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut menjumpai kubur yang kosong. Namun ingatan mereka akanmu membuat mereka berani untuk yakin, untuk tidak lagi risau dan resah. Mereka yakin Engkau bangkit, Engkau hidup, dan mereka bergegas menyampaikan kepada yang lain. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang sesat, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Tak dapat kami pahami caramu, menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa, dari luka yang kerap membuat kami terpenjara, luka yang membuat kami lemah tak berdaya. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup, bangkit dari luka-luka fisik yang memenuhi tubuhmu, dari luka-luka penolakan yang keji, Engkau bangkit. Engkau hidup, maka luka yang masih ada tidak lagi terasa begitu melukai, karena Engkau membalut luka. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berbaru membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Tak dapat kami pahami caramu, merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh celah, mendekap kami melalui dekapan cinta. Engkau bangkit, Engkau hidup, seolah hendak meyakinkan kami untuk berani hidup, untuk berani bangkit, karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan
Saudara-saudari, sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu saudara-saudari rasakan merayakan Paskah 2 tahun belakangan ini? Adakah yang mau berpendapat? 1, 2. Lia. Gak apa-apa. Apa Lia? 2 tahun belakangan ini apa yang Lia rasakan merayakan Paskah? Pak Heri boleh bantu Pak? Enggak semangat? Enggak semarak. Kita akan cari jawabnya ya. Nah, pertanyaan kedua, kalau Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan selamat Paskah, apa responnya? Apa rasanya? Kita akan cari tahu jawabnya dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami yang dalam segala kesibukan, di tempat tinggal yang terpisah-pisah, dipimpin Roh Kudus untuk berani datang ke gereja Tuhan GKI Surya Utama untuk merayakan Paskah. Makanya Bapak, biarlah hati ini tambah bersukacita ketika kami memahami sabda Tuhan yang akan kami bawa pulang ke dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah. Pimpinlah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang telah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan mengubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 65, dimulai dari ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk
di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. dan ku akan menceritakan karya-karyanya. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi akan terangkanku padamu. Bukakan pintu gerbang kebesaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik,
Pembacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 dimulai ayatnya ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24. Kita perhatikan mulai ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi
Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Ya, saudara-saudari. Jadi, bagaimana ketika kita merayakan Paskah? Sudahkah ada perbedaan setelah kita sungguh-sungguh merasakan Kristus hadir dalam hidup kita? Atau masalah kehidupan, pergumulan kehidupan membuat kita tidak merasakan kehadirannya? Sehingga perayaan-perayaan Paskah cuma sebatas rutinitas gerejawi saja, bukan menjadi bagian dari nilai kehidupan kita. Gimana 2 tahun ini merayakan Paskah? Kita lebih fokus ke pandeminya atau mencari Tuhannya dalam situasi pandemi ini? Kita layak bersyukur karena GKI Surya Utama sudah mulai berani dengan protokol kesehatan. Kami juga Majelis Jemaat mendoakan agar persekutuan GKI Surya Utama kembali kelihatan nyata. Ya, selama ini tentu Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti ibadah-ibadah secara online. Kita kasih apresiasi untuk rekan-rekan digital ministry. Kita perlu memberikan apresiasi kepada Majelis Jemaat yang berusaha untuk mempertimbangkan dengan baik, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Itu semua terjadi karena Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak akan ada ibadah, tidak akan ada orang Kristen. Tadi pagi saya mendapat cerita, ini kisah nyata, ya. Jadi Pak Thomas ini yang lebih dikenal dengan nama Serti, jam 3:30 ya, Sar? 3:30 dari rumahnya di Tangerang, mau datang pelayanan dari jam 5 tadi. Pesan GrabCar. 3:30 dapat satu pengemudi, lalu tunggu-tunggu dibatalkan. Ya sudah, pesan lagi ya, Sar ya. Pesan lagi, dapat lagi. Untungnya dapat dan gak telat beliau. Lalu sudah masuk di mobil yang dicari itu ya, terjadilah dialog. Sang supir Grab ini berkata, "Selamat Paskah." Serti bingung, Sar, waktu itu, Sar. Bingung ya? Bingung. Bingung mungkin kok bisa mengucapkan kepada saya selamat Paskah, atau tadi seperti saya tadi tanyakan di awal, apa respon kita kalau ada orang yang mengucapkan selamat Paskah? Ini kebetulan atau sudah dirancang oleh Tuhan? Yang membuat saya makin berani untuk menyaksikan kisah ini adalah sang supir lalu berkata seperti ini ke Pak Thomas. Tadi saya berdoa supaya dapat penumpang yang menuju ke Jakarta, supaya saya bisa ibadah Paskah. Kebetulan Serti ke Jakarta,
Beliau supir lalu melanjutkan perjalanannya untuk ibadah. Gitu ya, Sar? Kebetulan Paskah, Kristus bangkit yang membuat hal ini bisa terjadi. Kristus bangkit yang membuat Bapak Ibu saudara-saudari daftar. Mulai hari apa daftarnya? Bu, mulai hari apa daftar online-nya, Bu? Daftar untuk ibadah Selasa, Rabu, Selasa. Oh, Sabtu, ya. Ada yang takut nggak kebagian? Ada ya. Bu Yati didaftarkan siapa, Bu? Ada ya. Nah, nanti nih saudara-saudara kabarkan kepada anggota jemaat. GKI Surya Utama berusaha untuk mengeratkan persekutuan. Sudah ada ibadah hybrid dan diharapkan datang onsite. Nah, ini semua terjadi karena Paskah membuat kita berani hidup karena Yesus hidup. Kalau kita lihat pada kisah Paskah, para perempuan datang ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini rempah-rempah sudah dipersiapkan setelah Yesus mati. Kita lihat pada ayat 56 di atasnya. Jadi artinya Yesus mati. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngomong yang Yesus cuma pingsan, pura-pura mati, Yesus pergi, bukan Yesus yang disalib. Iman Kristen mencatatkan Yesus mati. Dan catatannya di Injil Lukas, perempuan membawa rempah-rempah. Kebiasaan waktu itu, jenazah diminyaki dengan rempah-rempah, dengan minyak mur. Loh kok Pak, kok baru 3 hari diminyaki? Ya kita tahu kan, ketika Yesus disalib bersamaan waktunya itu dengan Paskah Yahudi. Salah satu hari raya besar bagi orang Yahudi, jadi ya sudahlah sekadarnya saja diurusin agar Yesus tidak mengganggu suasana ibadah Paskah Yahudi waktu itu. Para murid, digambarkan perempuan-perempuan ini rupanya belum move on. Ia masih mengharapkan Yesus hadir untuk menunjukkan kuasanya. Yesus yang sudah mendapatkan dukungan, memimpin mereka untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tapi apa daya, Yesus mati, ya sudah. Dan lebih sedih lagi ketika mereka masuk ke kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Ini menarik. Para murid, perempuan-perempuan itu yang lagi sedih, ingin menunjukkan cintanya, perhatiannya, datang untuk meminyaki jenazah, enggak ketemu juga, akhirnya tambah sedih. Maka tidak aneh kalau Injil Lukas mencatat hampa hati mereka. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Injil Lukas itu adalah Injil yang ditulis dan diberikan kepada kelompok marginal, kelompok tersisi dari kelompok orang-orang Yahudi. Lukas dan Kisah Para Rasul penulisnya itu sama. Untuk menguatkan orang-orang yang double minority, yang merasa dirinya enggak berarti, enggak berharga. Injil Lukas mengabarkan di situ. Ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau.
Kalau kita mendengarkan kata berkilau-kilau, kita langsung mengingat apa nih? Figur siapa yang berkilau-kilau itu? Apalagi digambarkan yang berkilau-kilau di Alkitab, di kitab-kitab yang lain. Semak-semak, ketika Musa melihat semaknya terbakar ya, tapi tidak hangus. Ya, buat pemahaman orang Yahudi, kilau, cahaya itu menggambarkan kehadiran Sang Ilahi, Allah, yang akan menyatakan kehendaknya. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, para murid takut. Begitulah kalau kita seperti para murid yang tidak memahami kehadiran kuasa kebangkitan Kristus. Mereka takut. Jadi untuk merayakan Paskah yang pertama, kita belajar dari pengalaman para wanita yang datang, perempuan yang datang ke kubur itu. Jangan takut. Betul pergumulan hidup masih berat. Betul sakit masih kita harus tanggung. Betul persoalan ekonomi masih harus kita hadapi. Tapi ayo kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Lalu gambaran batu yang sudah tergeser. Mereka mendapati batu sudah tergeser dari kubur itu. Ini mendorong kita untuk ayo buka hati kita. Jangan dikuasai oleh ketakutan atau hal apapun yang menghilangkan kita. Di dalam segala yang ada, Kristus hadir. Bentar, saya menjawab pertanyaan dulu. Kalau nggak berani tanya, kirim pertanyaan di live chat, boleh kok, saya jawab. Oh ya, Ibu Maria Dolorosa mengatakan, jadi jawabnya apa Pak Jimmy? Jika ada orang yang mengucapkan selamat Paskah kepada kita, tunggu sampai akhir ya Bu Maria, kita akan tahu. Lalu apa dijawabnya? Betul tadi ya. Ya itu tadi, kita perlu merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa ia bangkit. Ia enggak, bayangkan deh, tadi kan melewati lobi, ada gua, pintunya sudah terbuka, batunya. Batu penutup kubur goa itu biasanya beratnya berton-ton. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah liburan ke sana Yerusalem, ikut Holy Land Tour, saya sih belum, baca saya paling dari buku-buku tafsir, berat sekali. Ini menggambarkan bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, menutup relasi kita dengan Kristus, kuasa Allah akan hadir. Kuasa Allah akan menggulingkan, menggeserkan, menghilangkan semua sekat-sekat yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Paskah menghalau segala ketakutan. Karena apa? Karena Kristus sudah hidup. Ia tahu kita sedang sedih. Ia tahu ketika kita sedang bergumul. Ia tahu 2 tahun ini kita ekonomi sulit, kesehatan juga deg-degan. Dan perlu diingat, Kristus bangkit. Nah untuk itu Petrus, orang yang pernah menyangkali Yesus. Ketika pada penangkapan Yesus, orang-orang berkatakan, kamu juga muridnya kan? Yang ikut-ikutan kalau Yesus kemana-mana. Oh enggak, enak aja, saya bukan bagian darinya. Tetapi Petrus mau mengubah ketakutannya, menghilangkan, menggeser ketakutannya.
Ketika semua orang tidak percaya pada berita dari perempuan-perempuan itu yang dilakukan Petrus, sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Penting yang terakhir. Lalu ia pergi dan ia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Petrus menggumuli, ini kok kenapa terjadi? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap saya? Dan akhirnya di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Petrus menyaksikan imannya, bahwa Petrus sungguh-sungguh menunjukkan imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sungguh pun aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah ingin meraih, menjangkau semua orang, ingin merasakan kuasanya. Agar apa? Agar mereka menjadi pengikut Kristus. Tentang dialah, ayat 43, Kisah Rasul 10. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan karena namanya. Jadi kalau kita diucapkan selamat Paskah, jawab, siap, saya menjadi saksi Kristus. Kristus bangkit. Kabarkan itu, tunjukkan itu agar dimanapun kita berada, orang lain merasakan kebangkitan Kristus. Kalau saya ngomong dua kata Paskah dengan nada yang berbeda, kira-kira maknanya sama nggak nih? Paskah. Yang pertama, Paskah. Yang kedua, Paskah. Kira-kira apa perbedaannya? Siapa yang mau berpendapat? Boleh? Yang pertama tadi, Paskah. Yang kedua, Paskah. Yoel. Yang satu, yang kedua apa? Yang pertama, yang kedua apa bedanya? Paskah, Paskah gitu ya. Pas enggak gitu ya maksudnya ya. Gitu. Paskah itu menjadi afirmasi iman, pernyataan iman. Bukan pertanyaan Paskah, pas enggak. Masalah pas tidak pas itu urusan kita dengan Roh Tuhan yang terus membimbing kita untuk merasakan kehadirannya. Kitab bacaan pertama, kitab Yesaya pasal 65 itu tentang gambaran penggenapan keselamatan yang dinubuatkan. Dan di situ dikatakan bagaimana di Yesaya pasal yang ke-65 itu seperti ini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Apa maknanya di sini? Ketika janji mengenai langit baru dan bumi baru, Allah ingin mewujudkannya dengan kita sungguh-sungguh menyerahkan diri dalam pimpinannya. Kata Allah, sebelum nubuatnya, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Kamu mau apa, aku sudah tahu. Kamu sebelum ngomong, aku juga tahu kok. Percaya deh sama saya. Itu bisa terjadi hal itu kalau kita sungguh-sungguh merasakan Kristus yang hadir.
di dalam hidup kita saat ini dengan segala pergumulan kenyataan kita. Maka kalau kita merasakan kehadiran Kristus dimanapun dan bagaimanapun situasi yang ada, maka kita bisa berkata seperti pemazmur. Apa tadi pemazmur mengatakan? Ketika kita tahu Allah hadir di tengah-tengah pergumulan nyata kita, Allah yang maha hadir, maka Ia merancang hidup kita. Bayangkan pengalaman supir Grab yang ketemu dengan Pak Thomas tadi. Saya berdoa Pak supaya dapat penumpang ke Jakarta supaya saya bisa ibadah. Kok langsung digenapi. Kita kan pengen kayak gitu toh. Dan itu menjadi kesaksian. Banyak orang-orang yang merasakan seperti itu. Dan kini giliran kita merasakannya. Maka dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, ayo kita berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri lagi. Tetapi kebangkitan Kristus juga memberikan kita sebuah amanat untuk menunjukkan gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Maka umat yang diberkati Tuhan, kalau ada orang yang mengucapkan selamat Paskah, katakan, sip, menjadi pengikut Kristus. SIP ini saya kasih akronim, SIP. S, sadari Kristus telah bangkit. Seorang pengikut Kristus harus sadar bahwa dimanapun ia berada, apapun mereka lakukan, nama Kristus tersemat di dalam dirinya. Oh, orang Kristen kok begitu sih? Oh, orang Kristen kok begini sih? Hebat orang Kristen, beda dengan yang lain. Teruji. Sadari Kristus hadir, sadari Kristus telah bangkit. Maka ketika Kristus bangkit, ayo hal yang kedua adalah ibadah sejati dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ibadah itu adalah abodah, menundukkan diri, merendahkan diri dalam kuasa Allah. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Ia hadir di tengah-tengah kita. Kalau orang lain menyepelekan, kita curhat. Dan minta maaf juga kalau ada jemaat yang Pak Jimmy doakan ini, doakan itu. Mungkin saya pernah lupa. Dicatat iya, diingat iya. Tapi lupa mendoakan. Allah tidak pernah lupa pergumulan kita. Maka ayo kita ibadah sejati dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan, kehidupan bergereja, bernegara, dimanapun berada. Maka setelah kita sadar Kristus bangkit dan kita menundukkan diri pada kuasanya, hal yang ketiga P, perluas perbuatan Kristus melalui hidup kita. Berbuat baik, rendah hati, pelayanan. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita. Jadi kalau yang mengucapkan selamat Paskah, katakan sip, menjadi pengikut Kristus. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kurang enak. Selamat Paskah, Serti. Sip, menjadi pengikut Kristus. Selamat Paskah. Ayo kita lakukan. Biarlah nama Kristus yang dimuliakan. Amin.
Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, dudung, 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 dudung. Di mana berada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku, terdus ombak badai. Oh, saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup. Umat Tuhan yang bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhanlah pengharapanku dan kekuatanku, atas orang seindah penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ketika pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi membuat kami merasa jauh dari cinta-Mu ya Tuhan. Ketika orang-orang dengan tindakannya, dengan ujarannya, membuat hati ini gentar. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu yang selalu Engkau temani, yang selalu Engkau dampingi. Maka Engkau tahu apa yang baik untuk kami.
Bahkan sebelum kami memahami yang baik, Engkau sudah menyediakan yang baik itu. Bapa di sorga, biarlah kebangkitan Kristus yang kami rayakan hari ini menjadi sungguh-sungguh Paskah. Ketika kami melewati segala ketakutan, ketika kami melewati segala kebimbangan di dalam kehidupan dan memberanikan diri untuk menaruh harap pada cinta kasih-Mu. Kami yang sedang bergumul dengan permasalahan keluarga, kami yang hidup sendiri, kami yang sedang harus menerima kelemahan tubuh. Tuhan tolong agar kami tetap tahu, percaya Engkau menemani kami. Maka pulihkanlah hati yang remuk dengan semangat. Pulihkanlah iman yang rapuh dengan sukacita memberanikan diri dalam rancangan. Sehingga kehidupan kami bersama keluarga, pribadi penuh sukacita. Dan orang lain melihat bahwa Kristus hadir dalam hidup kami. Kami bersukacita ya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan di GKI Surya Utama. Jika bukan karena Tuhan yang menyatukan kami, tentu kami tercerai berai. Berkatilah ya Bapa Majelis Jemaat dengan hikmat-Mu, agar para pendeta, para penatua boleh memimpin gereja Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dengan segala kemampuan, talenta yang Tuhan berikan pada masing-masing pribadi pemimpin gereja ini, majelis jemaat boleh menjawab kebutuhan pelayanan. Dan kami anggota jemaat dan simpatisan tubuh Kristus di GKI Surya Utama siap memberikan diri, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui dana, melalui talenta, melalui waktu, semua ingin kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupan berjemaat kami ya Tuhan. Tuhan Kau akan terus memimpin majelis jemaat beserta dengan para pelayan Tuhan, beserta dengan anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap bersatu hati, hidup sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, Engkau akan terus memberkati semua proses-proses penyusunan program kerja yang akan kami lakukan pada tahun pelayanan yang baru. Dan jika besok akan dilantik pengurus badan pelayanan jemaat, Tuhan berkati mereka yang nama-namanya ada dalam warta jemaat, agar mereka boleh menjawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita. Dan nama Tuhan sebagai Sang Kepala Gereja makin dimuliakan oleh para pelayan badan pelayanan itu, personil badan pelayanan jemaat yang akan dilantik minggu depan. Tuhan, Kau juga akan memberkati kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahkan berkatilah ya Tuhan umat manusia dengan segala dinamika yang ada. Biarlah negara Rusia dan Ukraina boleh mencari perdamaian yang menjadi hak umat manusia. Dengarlah seruan kami ya Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti Maria dari Magdala
Yohana dan Maria ibu Yakobus merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakan kepada para rasul, mari kita juga merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai sujud syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang berada di ruang ibadah ini, persembahan dapat diberikan melalui kotak yang sudah tersedia atau scan barcode yang ada di belakang kursi. Bagi jemaat di rumah, dapat memberikan persembahan melalui rekening berikut. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah surga putih cemerlang, kubur yang megah, tanda kau menang. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Mari berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami berdoa. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kita hadirkan Kristus dalam hidup kita. Agar suami, istri, orang tua, anak, siapapun yang melihat tingkah laku kita, ia melihat Kristus dalam hidup kita. Yesus bangkit, Yesus hidup. Karena itulah hidup
Karena itu hiduplah dalam keberanian dan pengharapan. Hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan. Hiduplah dalam kekuatan dan kedamaian. Kita berdiri dan kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita hanya kepada Kristus. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya yang teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Dimanapun kita berada, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupan saudara yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi saudara keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat saudara terus bersyukur atas kehidupan. Haleluya.